Hai Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, in today's episode, as you can see, we're going to learn more about the ujian tertulis berbasis komputer. And in this way, I would like to say, I'll go back to you. Okay, jadi namanya I'll go back to you. Jadi Sobat Belajar, can you guess? Kita akan belajar soal UTBK tahun yang sebelumnya, in this case in 2015, di tahun 2015. Okay, hoping that Sobat Belajar sebelum-sebelumnya itu udah belajar, okay, soal-soal tahun-tahun berikutnya, jadi bisa lihat polanya yang bertahan dari tahun ke tahun itu seperti apa, modifikasi soal-soalnya itu seperti apa, terus pembedanya dari tahun ke tahun itu dia seperti apa, baik itu dari topiknya ataupun bentuk-bentuk soalnya. Okay, so without further ado, biar Sobat Belajar langsung semakin strengthen the skills, kita langsung bahas ya, kita langsung jump into the ujian tertulis berbasis komputer tahun 2015. So, let's get started. Okay, jadi ini Sobat Belajar, dari yang awalnya ada bentuk soal yang seperti ini, jadi ada bagian yang rumpang. Nah, di sini Sobat Belajar biasanya nanti ada dua bentuk soal. Yang pertama adalah nanti ada sentence, itu Sobat Belajar disuruh fit in di nomor berapa, 1, 2, 3, or the other numbers yang provided di situ, atau nanti disuruh melengkapi di nomor 1, 2, atau 3 itu dia topiknya apa atau sentence-nya apa, sehingga nanti paragrafnya ini dia jadi utuh. Oke, nah seperti biasa ketika melihat soalnya seperti ini, boleh dilihat sebentar aja, oke, berarti ada teks dan langsung ke questions-nya, oke, so you don't feel overwhelmed by the text. Kita langsung lihat, nah ini dia ternyata untuk soal yang tadi, teks yang tadi, dia bilang which option best completes one. Nah, berarti tugas kita adalah kita harus melengkapi, oke, bukan mencocokkan. Nah, sebenarnya dia tetap mencocokkan, tapi yang jadi core-nya adalah kita harus melengkapi. Oke, nah jadi yang ini ada 5 options as we have usually. Kita langsung lihat dari yang hilang itu dia membicarakan tentang apa, previous and next-nya. Oke, jadi langsung kita lihat di sini. Well, Sobat Belajar, nah ini nomor satunya ada di sini. Oke, in last sentence dari first paragraph. Nah, kita bisa lihat di paragraf yang pertamanya itu sebelumnya dia membicarakan tentang apa, or other way, kita juga bisa lihat di paragraf setelahnya dia membicarakan tentang apa, karena dia letaknya strategis ada di kalimat terakhir. Oke. Nah, sekarang kalau yang cara pertama kita bahas dari kalimat yang sebelumnya. Oke. Di sini berarti dari it sampai dengan skills. Kita baca ya. It was hypothesized that the improved speech perception abilities acquired with cochlear implantation would promote phonological coding skills. Oke, jadi ini berkaitan dengan hipotesa, karena dia bilang it was hypothesized. Oke, here, hypothesized that the improved speech perception abilities acquired with cochlear implantation and anything. Oke, nah, yang berkaitan dengan hipotesanya, yaitu improve speech, ternyata dia membutuhkan ini, oke, atau dia mendapatkan ini. Nah, setelah itu kita lihat di paragraf yang setelahnya, karena di sini rumpangnya, setelah kita tahu tadi kalimat yang previousnya seperti itu, kita lihat next sentence yang ada di paragraf kedua. 3 subtasks of diagnostic reading assessment batteries standardized on hearing children were administered to 181 children between 8-year 0 month and 9-year 11 month of age who had 4 to 6 years of implant experience. Nah, di sini keywords-nya Sobat Belajar itu ada 3 subtasks of diagnostic reading assessment. Nah, di sini tadi dia bilang improved speech perception. Nah, berarti clue-nya adalah yang di sini, Sobat Belajar, bagian yang hilang di sini itu adalah pengantar sebelum si paragraf kedua itu menjelaskan detailsnya. Detailnya adalah yang berkaitan dengan reading assessment. Oke, karena di sini yang dia jelaskan adalah si reading assessment, oke, dan 3 subtasks of diagnostic reading assessment. Nah, berarti kita udah dapat ideas-nya yang berkaitan dengan bridging untuk bisa pindah dari paragraf pertama ke paragraf kedua
Dan keywords-nya kita dapat yaitu 3 subtasks of diagnostic reading assessment. Nah, tinggal kita lihat pilihan jawabannya. So we have 5 options here, like usual. Yang A, the findings show that the hypothesis was accepted. The hypothesis was accepted. Nah, sedangkan tadi ke paragraf yang keduanya, oke, itu dia berkaitan dengan 3 subtasks. Oke, berarti bukan yang hypothesis ini. Oke, not this one. Langsung kita cross out. Terus kita cek lagi yang B. The implantation was eventually shown to be successful. Nah, sedangkan tadi yang kita lihat adalah paragraf kedua, itu dia bilang 3 subtasks. Berarti ada bridging, dia yang berkaitan dengan si readingnya. Berarti ini juga bukan. Next, yang C, the following paragraph would discuss the findings of the study. The following paragraph would discuss the findings of the study. Sedangkan tadi yang paragraf kedua itu dia masih tentang detailsnya, oke? Bukan si findingsnya. Nah, berarti ini juga bukan, kita cross out. Yang D, the objective of the study was to see the subject's reading skills. Oke, be careful. Di sini dia memang ada keywords reading, oke? Nah, tapi yang sebenarnya kita butuhkan adalah bridging untuk dia nanti membicarakan tentang 3 subtasks, oke? Nah, berarti tidak ada kaitannya dengan si objektifnya ini, sobat belajar, oke? Karena kalau membicarakan tentang objektif, berarti kemungkinan yang akan ada di paragraf kedua adalah lebih lanjut bagaimana bisa langkah-langkahnya untuk mencapai si objektifnya ini, oke? Nah, berarti ini juga bukan. Next, last. A, it would also facilitate the acquisition of beginning reading skill. It would also facilitate the acquisition of beginning reading skills. Ada also here, dan juga di sini ada reading skills. Nah, yang readingnya tadi sudah diwakili dengan beginning reading skills, dan bridgingnya untuk tadi pindah dari speech ke readingnya itu dia bilang dengan also. Oke, jadi yang paragraf pertama itu membicarakan tentang speech. Nah, sebelum ke paragraf kedua yang dia membicarakan tentang si reading skills-nya, itu dijembatani dengan kata-kata also. It will also facilitate the acquisition of beginning reading skills. Nah, berarti langsung dia jawabannya I. Nah, jadi seperti itu ya, sobat belajar, untuk bisa bridging transition from the first to the second paragraph, itu sobat belajar lihat letaknya dia di mana, oke? Dan lihat dia itu fungsinya seperti apa. Kalau yang tadi, dia itu letaknya di akhir dan dia itu sebagai bridging. Nah, sebelum kita moving dari paragraf pertama ke paragraf selanjutnya, berarti kita perlu lihat hubungannya dia apa, dan juga kita perlu tahu untuk bisa menghubungkan dua itu, dia ada di topik apa atau di point apa, oke? Jadi untuk yang number one, oke, yang tadi ada rumpang dan marknya adalah number one, itu jawabannya adalah it would also facilitate the acquisition of beginning reading skills. Alright. Next, what we have here masih sama, oke, karena kita punya 3 questions here, number 2 and number 3. Jadi sekarang kita yang ke number 2. Nah, masih sama ternyata pertanyaannya. Which option best completes 2? Berarti kita go back sini. Nah, bagian yang rumpangnya ada di tengah-tengah. Kalau yang tadi, nomor 1 dia itu di akhir. Kalau sekarang yang nomor 2, itu dia rumpangnya ada di tengah. Nah, kita baca ya. Intinya adalah yang tadi, 3 subtasks of diagnostic reading assessment batteries standardized on hearing children were administered to 181 children between 8 year 0 month and 9 year 11 month of age who had 4 to 6 years of implant experience. Kayak rumpang, oke? Hilang, terus setelahnya dilanjutkan dengan it included a lexical decision task, a rhyme task, and the digispan subtask of the Wechsler intelligence seal thing for children. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang dijelaskan. Nah, yang dijelaskannya itu dia berkaitan dengan ini, lexical decision task, dan many things-nya ini dengan task-nya ini. Nah, berarti kita bisa guessing from the beginning, kalau nanti yang nomor 2 itu adalah dia paket. Nah, paketnya itu adalah ketika dijelaskan, dia mencakup ini. Oke. Ini, nah, berarti tinggal langsung kita cocokkan ke soalnya. Oke. Yang A, sobat belajar, likewise, the children were obliged to take a reading test. Oke, nah ini ada kata-kata likewise. Nah, likewise berarti artinya sama halnya,
Okay, something like that. Okay, something about additional information. Okay, nah, tapi dia additional information-nya adalah yang sama maksudnya. Okay, nah ini bisa kita simpan dulu karena dia bilang adalah a reading task. Karena tadi dia yang kalimat setelahnya itu menjelaskan tentang ada paket-paketnya, ada tes-tesnya itu ya. Kita bisa simpan dulu, kita kasih mark di sini. Well, yang B, in addition, a battery of processing measures was administered. In addition, a battery of processing measures was administered. Nah, nanti kalau misalnya ini kita cocokkan tadi ke teksnya, maka yang menjadi kata ganti atau penjelas dari it-nya tadi kan diganti dengan it, itu adalah a battery of processing measures. Nah, ini juga berarti ini sebenarnya yang paling mendekati dibandingkan dengan yang A. Kenapa? Karena yang A itu ada kata-kata likewise, oke, sesuatu yang sama tahapannya, oke? Nah, sedangkan yang tadi itu berkaitan dengan sesuatu yang ditambahkan. Nah, ketika sesuatunya itu ditambahkan, dijelaskan lagi, udah ada teksnya itu, ada tesnya itu, dan dia ada tes yang lain yang mencakup ini. Okay? So far, yang paling mendekati adalah yang B. Kita lihat yang C, D, E. Okay? Yang C, however, standard measurement was applied to test the subjects. Nah, ada kata-kata however, sedangkan yang tadi konteksnya adalah dia something additional. Okay? Karena dia bilang it included. Okay? Jadi dia semakin melengkapi tes-tes yang sebelumnya. Nah, yang tadi berkaitan dengan si reading-nya, 3 subtasks of reading. Nah, berarti ini juga bukan. Well, sobat belajar terus yang D, consequently the assessment was used to evaluate the reading skills. Nah, dia bilang evaluate, berarti evaluasi. Sedangkan tadi extended information-nya adalah dia berkaitan dengan paket tesnya. Oke, karena dia masih ada kata-kata test, berarti juga bukan to evaluate. Dia masih berkaitan dengan si tesnya itu. Juga bukan. Kita cross out. Terus yang E, instead, an interview consisting of many different tasks was conducted. Dia bilang an interview. Padahal tadi di teksnya, itu dia menyebutkan tentang test, bukan interview. Nah, berarti ini juga bukan. Terus tambahannya lagi adalah dia bilang different task, berarti bukan. Okay, so from A and B, jawabannya sobat belajar itu adalah yang B. In addition, a battery of processing measure was administered. Karena dia tadi ada test yang 3 subtasks, terus rumpang, terus dia bilang ada it included, berarti ada sesuatu yang ditambahkan untuk melengkapi si testnya itu ya. Jadi bukan untuk perbandingan likewise. Nah, berarti jawabannya langsung deh yang B. Well done. Next. Which option best completes 3? Nah, berarti kita go back lagi ke teksnya. Number 3, dia letaknya mirip dengan yang tadi number 2, ada di tengah. Ya, sobat belajar here. Jadi kita perlu lihat dia previous sentence-nya apa and next sentence-nya itu apa. Previousnya dia bilang over half of the children scored within the average range for their age compared with the normative data from hearing children. Nah, dia di sini membicarakan tentang scoring, udah mulai scoring ya, dan juga perbedaannya dengan participants yang lain. Karena dia bilang compared with the normative data for hearing children. Terus ini bagiannya hilang. Nah, berarti kita bisa lihat kalimat setelahnya untuk memperkuat informasi yang kita dapat dari previous sentence-nya. Dia bilang they were higher non-verbal intelligence, higher family socio-economic status, and later onset of deafness between birth and 36 months. They were higher non-verbal intelligence, higher family socio-economic status, and later onset of deafness between birth and 36 months. Di sini kita bisa lihat ya, sobat belajar, dia itu menceritakan tentang hal-hal ini. Menceritakan tentang poin-poin. Nah, berarti first guess-nya adalah di sini nanti dia membicarakan tentang reason or factors. Kenapa? Karena di sini kalimat setelahnya itu dia bilangnya they were higher non-verbal. Nah, dan kalimat yang sebelumnya itu dia membicarakan tentang scoring. Nah, berarti berkaitan dengan scoring dan juga yang dijelaskan di sini, yang di kalimat setelahnya tentang faktor-faktor ini. Berarti
yang tengah ini, yang bagian yang hilang adalah dia menjelaskan tentang faktornya sebagai dampak dari yang tadi dijelaskan di kalimat yang sebelumnya tentang scoring. Dapat ya? Berarti langsung kita cocokkan ke pilihan jawabannya this one. Yang A. Okay. The results were categorized based on the subject status. The results were categorized based on the subject status. Yang A. Padahal tadi itu dia, yang kalimat setelahnya dia gak cuma membicarakan tentang subject status, tapi juga ada socio-economic. Okay? Nah, berarti dia kategorinya bukan subject status, karena tadi aja udah ada status yang beda yaitu socio-economic. Berarti ini juga bukan. Terus yang B. Data were collected on the basis of several children different items. Data were collected on the basis of children different items. Nah, di sini dia bilang datanya. Oke, kita simpan dulu. Oke. Nah, yang C. Reading competence was associated with 3 aspects. Nah, tadi aspeknya ada 3 ya. Nah, berarti di sini ini pilihan jawaban yang paling mendekati. Oke. Berarti kita kasih tanda yang paling mendekati, kita mark. Yang D, the subject consisted of different age children. Kita nggak ngomongin tentang age-nya, berarti bukan. Terus yang E, findings showed various levels of reading skills. No, tadi setelahnya itu kalimatnya bukan membicarakan atau menyebutkan tentang reading skills, tapi semacam faktor-faktornya tadi ya. Yang paling kelihatan adalah socio-economic. Berarti ini juga bukan yang E. Okay, so we have two options remain. Data were collected on the basis of several children different items. Yang C, reading competence was associated with 3 aspects. Nah, kalau yang B, kita lihat ya, sobat belajar, dia bilang on the basis of several children different items. Tadi kalimat setelahnya yang bagian rumpang setelah si yang ditandai nomor 3 itu dia membicarakan tentang aspek-aspeknya. Nah, aspek-aspeknya itu dia bukan yang berkaitan dengan several children different items-nya, tapi tentang faktor-faktornya di luar dari si several children different items-nya itu. Nggak ada kaitannya dengan si children different items-nya. Oke? Nah, berarti bukan ini. Udah deh jawabannya yang C, this one. Reading competence was associated with 3 aspects. Jadi yang tadi itu dia menjelaskan tentang aspeknya, bukan tentang basis of several children different items. Oke, jadi bukan klasterisasi children different items-nya, tapi more about 3 aspects. Oke. Nah, kita next, kita punya soal apa lagi ya? Oh, this. Ya langsung ya. Kak, ini teks. Seperti biasa, sobat belajar langsung dibaca questions-nya apa. Ini dilihat aja sebentar, in glance. Langsung kita ke sini. Kita lihat di sini specifically, dia minta tentang apa. Okay. In relation to paragraph 2, what does paragraph 3 inform? Di sini, sobat belajar bisa dilihat, ada kata relation. Berarti sebenarnya soal ini itu menanyakan tentang apa sih hubungannya paragraf kedua dan paragraf ketiga. Oke, nah berarti tinggal kita lihat deh paragraf kedua itu dia menjelaskan tentang apa dan paragraf ketiga itu dia menjelaskan tentang apa. Nah ketika digabungkan apa sih hubungannya? Ya karena dia juga namanya relation pertanyaannya. Oke, berarti kita langsung fokus on second and third paragraph. Oke, I will give it a mark. Ini paragraf yang kedua dan yang ini adalah paragraf yang ketiga. Well, kita lihat paragraf kedua. Researchers evaluated the effect avocados had on traditional and novel cardiovascular risk factors. Nah, ini di paragraf kedua itu evaluasi, oke? Something evaluated. Apa sih yang dievaluasi? Itu ada the effect of avocados on traditional and novel cardiovascular risk factors. Oh, nah, seperti biasa, karena English passage itu quite traditional. Nah, kita bisa lihat kalimat pertamanya itu yang paling banyak menyediakan provide you, about the keywords yang akan dijelaskan di next atau the whole paragraph ya. Di sini berarti keywordsnya kita dapat tadi ya, udah Kariska mark di sini evaluated, effect avocados.
efeknya pada apa? Traditional and novel cardiovascular risk factor. Nah, kita lihat ya, terus dia bilang they. Nah, berarti they-nya itu refer to researchers-nya ini. Okay, they replace saturated fatty acids from an average American diet with unsaturated fatty acids from avocados. Okay, dia menjelaskan lebih jauh dari yang ini. Evaluasi seperti apa? Evaluasinya ini 45 healthy. Nah, ini participants-nya. Okay, nah terus di sini ternyata hasilnya seperti ini. The lower fat diet provided 24% and many things. Okay, ini di sini di-evaluated dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, keywords-nya. Nah, berarti kita udah tahu paragraf kedua membicarakan lebih jauh tentang evaluasi si avocado effect-nya ini di traditional and novel cardiovascular risk factors. Nah, berarti tinggal kita lihat paragraf ketiganya dia itu membicarakan tentang apa. Ya, sobat belajar, tinggal kita kasih mark di sini. Kalimat pertamanya ada di sini, dari researchers sampai dengan avocado lagi. Kita lihat dari awal itu udah kelihatan banget sebenarnya hubungannya ya. Sobat belajar, dia bilang researchers found that compared to the baseline average American diet, low density lipoprotein or LDL. Okay. Nah, dari sini aja itu udah kelihatan ya, sobat belajar. Di sini researchers found that. Nah, yang di sini dia bilang researchers evaluated. Terus di sini compared to the baseline average American diet. Terus di sini juga dia bilang American diet. Berarti hubungannya paragraf kedua dengan paragraf ketiga adalah paragraf ketiga itu menjelaskan tentang hasil dari aktivitas atau research yang dilakukan di paragraf yang kedua. Oke, karena di sini dia menjelaskan tentang hasil akhirnya compared to the baseline average American diet. Oke, nah itu dia informasi lebih banyaknya lagi ada di paragraf yang kedua. Oke, berarti tinggal kita lihat hubungannya adalah paragraf ketiga sebagai results-nya dari paragraf kedua. Oke, here we go. Nah, tinggal kita cari deh mana. Udah kelihatan keywords-nya result, tapi seperti biasa kita baca dulu complete one. Results of the treatment described in paragraph 2. Nah, jawabannya yang ini. Results, kelihatan, found that. Tadi yang paragraf kedua, researchers evaluated. Terus yang paragraf ketiga dia bilang researchers found that. Nah, berarti dia kaitannya adalah si paragraf yang ketiga itu adalah results-nya dari paragraf yang kedua. Oke? Nah, kalau misalnya kita bahas yang A, procedures in carrying out the research, dia nggak ada ngomongin tentang procedures-nya. Dia langsung bilang found that, langsung ke results. Berarti ini bukan. Terus yang C, cholesterol contents that are discussed in paragraph 2. Dia nggak menjelaskan tentang cholesterol contents-nya, tapi justru tentang hasilnya, ya. Nah, dia bilang compared to, found that, compared to the baseline of average American diets. Berarti ini juga bukan. Terus yang D, conditions of the respondents when applying the diets. Dia, okay, bukan conditionsnya, tapi results, okay. Jadi yang ini juga bukan. Yang E, relationships between the diets and cholesterol contents. No, this one. Not this one. Kita mau membicarakan tentang results. Jadi itu ya. Kalau ada soal-soal, sobat belajar yang namanya relation, from this paragraph to other paragraph, sobat belajar lihat paragraf yang dikaitkan itu dia membicarakan tentang apa dari kalimat pertamanya. Terus dilihat lagi yang paragraf yang ingin dikaitkan itu paragrafnya di kalimat pertamanya itu dia membicarakan tentang apa. Oke, terus tinggal dilihat deh dari kata-katanya dia biasanya kelihatan kayak yang tadi. Di paragraf kedua dia bilang evaluated, di paragraf ketiga dia bilang found, berarti kaitannya adalah si paragraf ketiganya itu sebagai results dari second paragraph. Oke. Next one. Ternyata ini relationship again. Kalau tadi dia antar paragraf, kalau ini adalah satu poin dengan poin yang lain. Nah, tinggal kita lihat di sini sobat belajar dia mau relate what, ya. Ternyata dia mau bilang atau tanya based on the passage, the relationship between the Mediterranean diet and heart disease is like that between. Nah, tinggal kita lihat di sini,
Oke, dia itu yang mau dihubungkan apa? Nah, nanti tinggal kita lihat di teksnya dia itu dijelaskan seperti apa, ya. Sobat belajar, di sini berarti yang kita grab, oke, adalah si Mediterranean diet and heart disease. Oke, berarti tinggal kita cari pakai teknik baca scanning, oke, Mediterranean diet and heart disease. Oke, let's find it out. Nah, oke, sobat belajar, jadi dia, in short, because we are running out of time, kita ada di sini, oke, I give you here. Dia itu ada di paragraf yang terakhir, oke. Di sini si Mediterranean diet dan juga si avocado-nya di sini. Oke, berarti di sini yang kita mark dari yang ini, oke, sampai dengan dia yang ini. Okay. The Mediterranean diet includes fruits, vegetables, whole grains, fatty fish, and food rich in monounsaturated fatty acids like extra virgin olive oil and nuts, like avocados. Some research indicates that these contain not only better fats but also certain micronutrients and bioactive components that may play an important role in reducing risk of heart disease. Ini heart disease-nya. Oke, ini Mediterranean diet-nya dan juga di sini avocado-nya. Terus, kalau misalnya kita mau tahu relation-nya apa, kita lihat dari sini dia bilang kalau kaitannya dengan heart disease yang ini, that may play an important role in reducing risk of heart disease. Important role in reducing risk of heart disease. Jadi kalau mengonsumsi Mediterranean diet as well as avocado, dia sama karena di sini dia bilang like avocados. Konsekuensinya itu ada di hal-hal positif. Positifnya adalah dia bilang an important role in reducing risk of heart disease. Oke, jadi dia menurunkan resiko penyakit jantung. Kalau kita mengonsumsi si Mediterranean diet dan di sini heart disease-nya adalah dia menurun. Oke, berarti tinggal kita cari relationship-nya yang berkaitan dengan kalau menggunakan atau mengonsumsi ini ada hal lain yang turun. Oke, atau ada hal lain yang teratasi. Well done. Kita lihat. This. Nah, A, B, C, D, E, one by one. Yang A, distressed patient and male doctor. Oke, nah, ini memang ada patient dan juga doctor. Be careful. Di sini dia bilang male, karena di sini juga memang male, padahal kenyataannya belum tentu patient itu dia bisa sembuh kalau ditangani dengan male doctor. Oke, kecuali kalau dia doctor aja itu bisa. Nah, karena di sini dia specific, dia bilang male, berarti bukan ini. Langsung kita cross out. Yang B, air conditioner and hot weather. Nah, air conditioner and hot weather, kalau misalnya kita sedang mengalami hot weather, terus kita menggunakan air conditioner berarti menurun, oke, tingkat si hot weather-nya ini. Nah, jawabannya, oke, in short, itu yang B. But I'll explain to you why C, D, E are not really correct. Yang C, severe hunger and big meal. Nah, di sini dia bilang severe hunger and big meal. Oke, nah, kalau misalnya di sini hunger, di sini meal, kaitannya memang sepertinya seperti itu. Oke, yang kita tahu. Nah, tapi di sini dia bilang severe. Oke, nah kalau kita kaitkan lagi severe hunger, berarti dia kelaparannya sudah dalam tahap yang luar biasa. Nah, belum tentu dia itu bisa langsung teratasi dengan big meal. Oke, karena bisa jadi dia itu sudah terjangkit penyakit lain, karena dia bilang severe hunger. Oke, nah ini korelasinya kurang. Nah, yang di bushfire and black smoke. Nah, ini justru jadi sebab akibat. Oke, kalau ada fire, ada smoke. Nah, berarti ini juga bukan. Yang E, fossil fuel and sports car. Oke, nah ini dia lebih ke kalau misalnya kita mau pakai car, berarti kita harus isi fossil fuel. Nah, berarti ini juga bukan, karena kita mau cari hubungannya kalau menggunakan ini ada satu yang jadi kadarnya menjadi berkurang, ya. Jadi jawabannya, oke, yang B, ya. Buat belajar. Oke, you got it. Jadi,
for this type of questions, relationship between one to another, kalau yang seperti ini, oke, sobat belajar lihat ke teksnya, dia menjelaskan tentang apa. Pakai teknik baca scanning untuk menemukan si hal-hal yang memang dihubungkan. In this case, itu tadi Mediterranean diet and heart disease. Oke, berarti tinggal lihat. Nanti di teksnya dia itu dijelaskan seperti apa. Kalau yang ini terjadi, ini apa. Atau kalau misalnya ini dapat tindakan, hasilnya itu seperti apa. Oke, nah nanti tinggal dicocokkan ke pilihan jawabannya. Dan again, hati-hati ketika mencari relationship-nya. Yang seperti ini, oke, dia menjebak, dia bilang distressed patient and male doctor. Kita tahu patient memang dengan doctor, oke, untuk penanganannya, tapi dia bilang di sini male, oke, dia terspesifikasi padahal kalau kita hubungkan belum tentu dokter yang hebat itu harus male. Oke, nah dan seperti yang lainnya itu. Kalau yang tadi ini sebab akibat, kalau yang ini yang satu bisa jalan atau yang satu bisa melakukan kegiatan kalau ada yang satu. Oke, jadi hati-hati dan perhatikan relationship dia itu seperti apa. Oke, next. Nah, ini dia. Another questions, kita lihat ya. Which paragraphs of the passage most effectively illustrate the power of avocados to deal with heart disease? Oke, let's have the keywords. Di sini dia bilang the power of avocados. Terus yang di sini heart disease. Terus dia bilang which paragraphs? Yang mana? Oke, nah berarti dari sini kita dapat informasinya. Yang perlu kita cari adalah dari sini. Oke. Nanti paragrafnya itu yang membicarakan tentang ilustrasi ini ya. This one. Most effectively illustrate the power of avocados to deal with heart disease. Oke, berarti kita dapat power of avocados, heart disease, illustrate. Paragrafnya, kalau misalnya di sini kita mau lihat, pilihannya 2, 6, 3, 6, 3, 5, 4, 5, 5, 6. Berarti dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 6. Paragraf 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal kita lihat. Paragraf 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang paling efektif untuk menjelaskan si the power of avocados dengan si heart disease. Nah, dari sini, oke, ini paragraf yang kedua, ini paragraf yang ketiga. Oke, paragraf kedua tadi sudah sempat kita bahas ya, yang dari hubungannya dengan paragraf ketiga. Oke, if we look at it again, dia bilang researchers evaluated the effect avocados had on traditional and novel cardiovascular risk factors. Oke, nah ini tentang evaluasi efek avocados on traditional and novel cardiovascular risk factors. Be careful. Dilihat di sini nanti the entire paragrafnya, the whole paragrafnya itu apakah dia benar-benar membicarakan tentang the effect-nya atau sebenarnya si kalimat pertamanya ini dia cuma membicarakan tentang apa sih yang diteliti gitu. Nah, tapi nanti hasilnya ada di paragraf yang lain. Nah, tinggal kita lihat paragraf keduanya ini, sobat belajar, dia bilang they replace saturated. Oh, berarti ada sesuatu ini berkaitan dengan kegiatannya. They replaced, oke, actionnya, stepnya. Udah kita bisa lihat dari awalnya, terus kita bisa going on ke next sentence. Dia bilang 45 healthy, overweight or obese patients between the ages. Nah, berarti ini adalah participants-nya. Oke, sejauh ini belum terlalu kelihatan apakah dia menjelaskan tentang efeknya atau bukan. Oke, next one di sini, next sentence, participants consumed an average American diet consisting of 34% of calories from fat and anything. Nah, berarti di sini again dia membicarakan tentang actions-nya atau steps-nya di sini ya. Berarti belum, belum ada efeknya. Well, berarti next-nya dia bilang the lower fat diet provided 24% of calories. Again, dia membicarakan tentang details-nya tadi. Belum ada efeknya. Dan di sini, meanwhile, the last two moderate fat diets both provided 34% of calories as fat. Dia jelasin lagi. Nah, berarti di sini juga belum. Dan di sini, last sentence-nya, participants were randomly sequenced through each of 3 diets. Nah, berarti sobat belajar di paragraf kedua ini dia memang ada efeknya ini. Dia menyebutkan
Tapi di entire-nya, oke, sobat belajar hati-hati, oke, dia ini membicarakan lebih ke tentang evaluasinya. Jadi lebih ke kegiatannya apa sih yang dilakukan yang berkaitan dengan evaluated-nya, ya. Jadi penekanannya di paragraf kedua itu lebih ke evaluated, bukan effect-nya. Oke, udah dapat berarti yang kelihatan itu dari si paragraf ketiga. Kita lihat ya, sobat belajar, dia bilang, researchers found that compared to the baseline average American diet low density protein or LDL, okay, dia bilang the so-called bad cholesterol, okay, after consuming the moderate fat diet that included an avocado, LDL was also lower on the moderate fat diet without the avocado. Okay, terus dia bilang, in addition, several additional blood measurements were also more favorable after the avocado diet versus the other two cholesterol lowering diets as well. Nah, berarti ini yang terlihat efeknya itu ada di paragraf ketiga. Kita cari satu paragraf lagi yang membicarakan tentang si avocadonya ini dan juga risk heart disease-nya. Nah, ini ada paragraf 4, 5, dan 6. Kita lihat paragraf keempatnya, apakah dia ada tentang avocado? No, we cannot find any. Okay, nah berarti di sini bukan. Okay, memang di sini dia menyebutkan tentang these measurements are all considered to be cardiometabolic risk factors in ways that are independent. Tapi dia nggak menjelaskan lebih jauh, dia cuma menyebutkan itu. Oke, karena dia tadi pertanyaannya itu illustrate, berarti benar-benar dijelaskan. Oke, bukan cuma disebutkan. Well done. Terus yang paragraf kelima dia bilang, in the United States, avocados are not a mainstream food yet. They can be expensive, especially at certain times of the year. Also, most people and anything. Berarti di sini juga bukan ilustrasinya si avocadonya tadi dengan si heart disease. Udah, tersisa paragraf ke-6. Berarti memang paragraf ke-6 ini jawaban dari pasangan untuk paragraf yang ketiga. Oke? In addition to mucus, avocados also provide other bioactive components that could have contributed to the findings such as fiber and other compounds. The Mediterranean diet, dia bilang kayak gitu. Terus yang tadi udah sempat kita bahas, dia bilang in reducing risk of heart disease. Oke? Jadi memang ini yang jawabannya. Oke, tinggal kita lihat ke pilihan jawabannya. This one, right? Which paragraph of the passage most effectively illustrate the power of avocados to deal with heart disease? Udah deh, jawabannya yang B, this one. Alright, 3, and 6. Yang ini. Okay, ya, sobat belajar. So, that's for the ujian tertulis berbasis komputer. And many things we've learned already. Jadi soal-soal UTBK itu di tahun 2015 tadi kita lihat ya, dia yang awal-awalnya itu ada bagian yang rumpang. Bagian-bagian rumpang itu kita harus cocokkan pilihan yang ini, dia itu jawabannya apa. Nah, kalau tadi case-nya adalah di yang awal-awal itu bagian yang rumpangnya, kita harus cocokkan dia kira-kira membicarakan tentang apa. Nanti ada modifikasi soal yang lain, ada pilihan jawabannya itu dan disuruh cocokkan. Dia bisa di nomor berapa. Nah, terus yang tadi juga, ada yang berkaitan dengan relation from one paragraph to another. Nah, berarti sobat belajar tinggal lihat paragraf dari yang memang dihubungkan itu dia membicarakan tentang apa. Contohnya yang tadi case-nya adalah hubungan paragraf kedua dengan paragraf ketiga. Tinggal dilihat di kalimat pertamanya karena English quite traditional, jadi dia akan menambahkan atau mengumpulkan keywords-nya itu di kalimat-kalimat awalnya. Tinggal dilihat tadi kalau yang sebelumnya, researchers evaluated the effect of bla 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 bla. Terus di paragraf yang setelahnya adalah researchers found that. Nah, berarti udah kelihatan yang satu evaluated, yang satu adalah found. Nah, berarti hubungannya adalah si paragraf yang ketiga itu menjelaskan tentang results dari treatment yang ada di paragraf kedua. Nah, terus yang ini sobat belajar, ini dia illustration. Dia apa sih?
Di sini keywordsnya contohnya avocados, to deal with heart disease, itu ada di paragraf keberapa, illustrate-nya seperti apa. Nah, tinggal dilihat di paragraf-paragrafnya, pilihan paragrafnya. Kalau misalnya sudah diberikan pilihannya seperti ini, tinggal dilihat dia itu dari paragraf berapa sampai paragraf keberapa. Di sini paragraf kedua sampai 6, jadi tinggal dilihat. Paragraf satunya nggak usah karena nggak ada pilihannya, tinggal lihat aja. Paragraf kedua sampai dengan paragraf ke-6, oke? Dan jangan lupa teknik baca scanning dan juga skimming. Scanning untuk mencari hal-hal yang sudah spesifik seperti ini, illustrate, berarti tinggal grab the keywords avocados, heart disease. Kalau misalnya skimming itu untuk general ideas, for example, kalau misalnya questions-nya itu berkaitan dengan main ideas. Oke, sobat belajar. So again, that's for the ujian tertulis berbasis komputer. Semoga semakin yakin untuk mengerjakan UTBK terutama bahasa Inggris karena ternyata strateginya seperti itu dan semakin mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, so you don't feel desperate again and feel so confident. Start from now. Oke, sobat belajar. So, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!